telah diragukan lagi. Keluarga berencana selamanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukunlah ada, rumah tangga penuh sentosa. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Magetan Indah 104,9 sarana informasi dan hiburan. Selamat pagi, senang rasanya di kesempatan pagi kali ini Wina bisa hadir kembali di ruang dengar Anda. Dan ini merupakan hari spesial juga karena hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa juga. Beliau merupakan ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Dan saat ini beliau sudah hadir bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Langsung saja kita sapa beliau berdua. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi, Mbak Wina. Selamat Apa pagi. kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Sehat, gembira dan semangat ya. Amin, amin, amin. Ini pendengar, beliau adalah Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Bunda Titi ya, selamat pagi. Alhamdulillah Selamat bisa hadir di pagi. Radio Magetan Indah. Alhamdulillah. Baik, dan di samping Bunda Titi ini ada Ibu Furiana. Beliau adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Magetan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Winda. Iya, ketemu Sehat, lagi. ya? Alhamdulillah sehat selalu. Baik, untuk pagi kali ini kita akan coba angkat tema terkait dengan peran Ketua Tim Penggerak PKK dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Magetan, betul ya Bu ya? Ya. Nah, ini memang di beberapa bulan-bulan yang lalu ini kita memang getol banget untuk memberantas yang namanya stunting. Ya. Tapi mungkin ada di antara pendengar Radio Magetan Indah ini bertanya-tanya stunting itu apa sih? Mungkin baru masih asing kayak gitu ya mungkin. Ada monggo Panjina mungkin bisa menjelaskan. Jadi begini, kenapa stunting menjadi penting itu salah satunya ternyata kita baru tahu semua bahwa akibat dari stunting itu bisa menjadi bahaya dan bisa menyebabkan penyakit ikutan yang lain begitu. Nah, stunting sendiri itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis, artinya malnutrisi, Mbak Wina, begitu, dan infeksi berulang ya. Yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri dan penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan. Itu Perpresnya nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting itu tadi sampai ada Perpres itu karena pentingnya tadi gitu. Itu merupakan salah satu stunting itu merupakan salah satu gangguan tumbuh kembang yang dapat terjadi pada anak yang menyebabkan anak memiliki perawakan pendek. Nah, tidak hanya pendek tampaknya, pendek secara fisik, stunting juga berisiko mengganggu perkembangan kognitif anak. Itu yang tadi jadi menjadi penting sekali. Dan stunting juga karena gangguan kognitif akan menyebabkan gangguan pada kemampuan belajar anak kita. Stunting juga dapat meningkatkan risiko anak mengalami berbagai penyakit kronis ketika dewasa, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Tapi ini kita dengan teman-teman itu juga harus memberitahukan kabar baiknya apa gitu. Kabar baiknya stunting bisa dicegah sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan, bahkan bisa direncanakan sebelum pernikahan ketika anak-anak masih remaja gitu. Kebetulan selain ketua tim penggerak PKK, saya juga mendapat amanah sebagai bunda genre-nya Magetan, sehingga nanti di ini juga para genre kita dan forum anak-anak kita juga harus sudah mulai diedukasi mulai dini gitu. Nah,
stunting sendiri dapat disebabkan karena faktor genetik. Juga ternyata di beberapa daerah juga ditemukan Mbak Wina, Ya. itu karena sanitasi yang kurang baik, terutama air yang mengandung timbal di atas ambang yang diperbolehkan itu juga bisa menyebabkan stunting juga, ya. selain kurangnya asupan nutrisi selama kehamilan atau selama di golden age atau 1000 hari pertama kehidupan. kehidupan ya. Betapa pentingnya, sehingga ini kita sepakat di Magetan. Saya senang karena sudah lintas OPD, lintas sektor, termasuk penyelengan yang di radio Magetan Indah ini program mengedukasi, memotivasi untuk semua bergerak untuk mencegah melibas stunting untuk utamanya di Kabupaten Magetan. Begitu kira-kira. Okay. Tadi Bunda bicara terkait dengan stunting bisa dicegah pada saat kita belum pernikahan ya. Bisa di. Nah, tapi ada juga faktor stunting ternyata ada juga dari genetik. Nah, ini gimana ini Bunda? Jadi kalau stunting dengan kerdil beda ya Mbak. Jadi biasanya faktor genetik ini memang diawali dari yang kurang cermatnya dalam mengurus nutrisi, sehingga bisa jadi ketika hamil itu ibunya itu sudah malnutrisi atau sudah menyebabkan sehingga ketika dia hamil pertumbuhan bayi terganggu sejak dalam kandungan. Oleh sebab itu salah satu pencegahannya itu ketika mulai dari anak-anak ya, mulai dari sekolah itu sudah ada dari Dinas Kesehatan, itu ada pembagian dari lewat puskesmas, itu ada pembagian tablet tambah darah. Ya, bahkan dulu sampai ada untuk kesehatan mata, itu ada pembagian vitamin A kayak begitu Mbak Wina. Ini alhamdulillah di Magetan untuk tablet tambah darah itu diberikan rutin. Mudah-mudahan ini nanti bisa terus sambil mengedukasi, tidak hanya tambah darah saja, tapi juga nutrisi seimbang gitu loh. Kalau dulu populernya 4 sehat 5 sempurna Mbak Wina. Iya betul. Sekarang beda lagi. Iya. Juga selain ini, saya rasa sekarang kan anak milenial itu kan kepinginnya tampilnya keren gitu ya Mbak, sehingga yang menurut anak-anak ini obesitas kan diet gitu ya. Tapi di lapangan kita temui dietnya kurang pas, kurang sehat gitu, sehingga justru yang terjadi malah malnutrisi gitu. Sehingga ini yang perlu kita belajar bersama begitu. Baik, tadi kerdil sama stunting beda. Nah, sekarang ciri-ciri stuntingnya Bu, nggak bisa. Ciri-ciri stunting itu tadi dia awal karena perkembangan terganggu, dia akan sama-sama usianya dia akan lebih pendek gitu ya, lebih pendek, setidaknya 2 cm dari seharusnya. Karena pertumbuhan terganggu, otomatis semua organ tubuhnya pertumbuhannya akan melambat. Kemudian berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun. Kita bisa lihat dari kartu KMS-nya itu. Kemudian perkembangan tubuh anak terhambat, telat mensnya itu, menstruasi pertama akan terlambat. Kemudian anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi karena imunnya rendah, karena kurang gizinya kurang terpenuhi. Nah, dengan adanya ciri-ciri stunting tadi Bu ya, mungkin ini kan resiko stunting dapat dilihat pada 1000 hari pertama kehidupan ya. Nah, kalau kita sudah bisa melihat itu mungkin berapa bulan seperti itu ya, perkembangan sebelum 1000 hari, itu bisakah dicegah untuk kedepannya Bu? Ya bisa. Tadi sebelum kehamilan dicek. Kalau di UKS ya, sekolah, karena saya di SMP 1 itu kan ada pengukuran kesehatan juga untuk anak-anak Mbak. Salah satunya lila, pengukuran lingkar lengan itu
harus 23 lebih itu menjadi salah satu indikasi kurang gizi atau tidak. Nah, oleh sebab itu disarankan itu tadi nutrisinya seimbang, harus makanannya harus makanan sehat, kemudian sanitasi juga harus bagus sesuai standar. Artinya apa? Finally bahwa kita harus semua menjalankan PHBS, Mbak, program atau ini hidup bersih dan sehat. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya tidak hanya lingkungan saja gitu ya, tapi juga asupan nutrisi yang harus dikonsumsi begitu. Jadi intinya kita memang sangat penting ya untuk pertumbuhan nutrisi ya pada saat ibu masih hamil. Betul. Sampai kurang lebih anak 2 tahun ya. Ya. Baik, jadi para bunda yang ada di ini ya lagi stay di 104,9 untuk mungkin ya ada yang ini calon pengantin juga bisa direncanakan agar kita bisa mencegah yang namanya stunting ini demi apa ya kedepannya juga mewujudkan generasi-generasi yang handal juga ya Bu ya, seperti apa yang kita harapkan. Generasi emas, Mbak. Generasi emas yang ya. kemarin disampaikan Bu Huri harus berkualitas gitu. Ya, betul, generasi yang berkualitas. Nah, tapi saat ini memang kita nggak bisa pungkiri ya bahwa saya anak-anak itu makanannya kan kadang makanan yang siap saji dan lain sebagainya, dan itu lebih enak. Siap saji dan lagi trendy gitu. Nah, kayak gitu, frozen seperti itu. Nah, mungkin para bunda yang ada di rumah ya, ini bisa ya bolehlah kayak gitu, tapi bisa ditambahkan menu-menu lain yang bisa apa ya ini menyeimbangkan deh gizi untuk para putra-putrinya. Oke. Dan pastinya untuk penyebab stunting tadi ada beberapa yang sudah Bunda sebutkan ya, ada asupan gizi saat hamil kurang. Mungkin ada faktor-faktor lain pendukung penyebab stunting selain yang sudah Bunda sebutkan. Selain kurang gizi, kemudian apa? Ada faktor lagi seperti kurangnya pengetahuan karena tadi pernikahan dini, Mbak. Makanya jangan sampai sebelum usia. Nah, itu akan menjadi masalah yang rumit gitu ya. Iya, betul sekali. Karena apa? Kalau pernikahan dini belum cukup umur, dia pasti pengalaman untuk merawat anak dengan baik juga akan belum kurang. Kemudian secara kesehatan reproduksi belum siap. Secara ekonomi apa lagi? Apalagi kalau misalnya married by accident, aduh, najubilahi janganlah gitu. Dan itu akan kemudian terbatasnya akses pelayanan kesehatan termasuk layanan kehamilan dan postnatal setelah melahirkan. Kemudian kurangnya air akses air bersih yang tadi yang sanitasi yang timbalnya di atas ambang, kemudian kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal tidak terjangkau, sehingga di Pokja PKK ada pemanfaatan lingkungan, Mbak, untuk bertanam sayur, melihara ikan sendiri untuk memanfaatkan lingkungan sekitar. Dengan keterbatasan, misalnya kalau lahannya sempit kan bisa di polybag, bisa di Bu Puri, kalau memelihara ikan lele bisa di ember yang itu begitu, Mbak. Kira-kira juga yang paling penting itu tadi edukasi terkait dengan perencanaan hebat itu tadi, generasi berencana. Oleh sebab itu seperti disampaikan Bu Puri kemarin, saya kan mengikuti kemarin itu beliau ini juga Pak Bupati sudah menyampaikan memang benar kalau bisa di semua sekolah di Magetan itu ada sekolah menjadi sekolah siaga kependudukan, sehingga di SMP 1 pun itu menjadi salah satu program. Lah disinilah kita di sekolah itu membentuk para edukator menjadi agent of change. Anak-anak itu nanti mulai dini dia akan menjadi motivator, menjadi edukator yang akan nanti akan menularkan ilmunya itu kepada lingkungan di mana dia berada. Nanti
akan bisa bergabung dengan genre, dengan forum anak Magetan. Itu nanti yang akan kita jadikan sebagai penggerak ya, penggerak di lapangan. Mungkin tidak hanya stunting saja, mungkin permasalahan remaja yang lain. Banyak sekali Termasuk tadi loh Mbak, pernikahan dini. Pernikahan Ini dini, stunting nah, itu itu. karena salah satunya karena pernikahan dini tadi gitu. Tapi untuk di Magetan untuk pernikahan dini masih ini ya Bu ya. Tinggi Dari nggak data Bu? yang Bu Iya. Puri kayaknya cukup Masih. tinggi. masih Iya. lumayan. Masih lumayan ada di atas 100. Nah, Masih di atas 100. Masih di atas 100 walaupun itu kalau PPKB itu memang melaksanakan konseling bagi yang mau menikah di bawah usia yang ditentukan, namun nanti tetap hasilnya tetap di pengadilan agama yang menentukan itu, karena tidak semuanya disetujui oleh pengadilan agama. Begitu ya. Baik. Nah, ini bicara stunting kembali ya. Ini sebegitu open ini ya, kita getol banget untuk mencegah yang namanya stunting ini, dan pastinya kalau kita ini merasa begitu pentingnya, pasti ada dampaknya kan ya Bu ya. Ini Betul. kenapa kok kita berantas untuk stunting ini? Pasti ada dampaknya. Dampaknya apa sih sebenarnya Bu? ya ada jangka pendek maupun jangka panjang. Antara lain dampak stunting yang jangka pendek itu tadi di awal sudah disampaikan ya, perkembangan otaknya. Karena perkembangan otaknya terganggu, pasti nanti akan kecerdasannya terganggu, mengurangi kecerdasan. Kemudian gangguan pertumbuhan fisik, tadi kan pendek Mbak, selisih 2 cm dari temennya yang normal. Kemudian gangguan metabolisme dalam tubuh anak kita yang stunting tadi. Nah, dan jangka panjangnya menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar Mbak, karena tadi kan perkembangan otaknya terganggu. Terganggu ya. Kemudian menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit, sehingga terjadi tadi infeksi berulang yang di awal itu. Kemudian meningkatkan risiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan penyakit yang terkait dengan pembuluh darah, kemudian kanker. Nah, biasanya kalau pembuluh darah itu mesti sering berurusannya dengan stroke dan disabilitas pada usia tua. Kalau mudanya saja sudah gangguannya sekian banyak, apalagi nanti di masa tua. Sehingga nanti kalau gangguan di masa tua nanti pasti akan merepotkan anak cucunya, atau Semuanya pasti. ya di panti sosial nanti akan apa? Ada problem ada problem ya. lagi. Oleh Oke. sebab itu ini tugas kita bersama untuk memerangi stunting ini gitu. Ya kalau dulu kita tahunya seperti diabetes, Iya. kemudian kanker, stroke itu menyerang usia-usia yang sudah lanjut ya Bu Iya, ya. betul. Tapi sekarang bayi pun ada yang sudah kena diabetes dan lain Iya, sebagainya. Nah, betul. itu apa juga dampak dari ini ya, kurangnya apa ini ya, asupan gizi pada saat hamil, bisa juga seperti itu? Salah satunya. Salah satunya benar seperti itu. Makanya hati-hati ya para bunda, karena memang bayi pun bisa terkena diabetes. Kalau dulu diabetes pasti mereka kita yang sudah usia-usia yang sudah lumayan seperti itu, tapi sekarang nggak memandang bulu ya, namanya penyakit sekarang nggak memandang usia maksudnya. Baik, dan untuk ini ya, kalau kita bicara stunting dan kita ada di Kota Magetan, pastinya ini ya, untuk kita juga pengen tahu sih ada berapa banyak stunting yang ada di Magetan. Mungkin beralih ke Bu Furi, silakan. Ya, terima kasih. Untuk yang stunting di Kabupaten Magetan, ini berdasarkan Riskesdas, yaitu riset kesehatan dasar, bahwa Kabupaten Magetan itu masih 30%, jadi masih di atas yang ditentukan oleh pemerintah. Namun apabila kita melihat hasil dari bulan timbang, bulan timbang itu dilaksanakan bulan Februari dan bulan Agustus. Di Kabupaten Magetan ini sudah di bawah yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi sudah kalau berdasarkan bulan timbang di bulan Agustus itu kita 10,21%. Kalau di tahun kalau di bulan Februari kita tuh di angka 10,53%, sehingga ada penurunan di angka stunting pada saat bulan timbang antara Februari dan
Agustus, sehingga ini disebabkan dari teman-teman yang di lapangan, baik dinas kesehatan maupun dari PPKB, teman-teman kita yang penyuluh maupun tenaga-tenaga nakes yang lain, ini getol sekali melaksanakan edukasi kepada masyarakat gitu ya. Jadi Berkolaborasi ya Bu. Betul, betul Ibu. Intinya di situ. Betul Bunda. Jadi memang kalau tidak begitu kita tidak iya. kalau berjalan sendiri pastinya juga nggak bisa. Iya. Jadi harus TPPKK itu perannya juga sangat penting sekali di penting, lapangan. iya. Iya. Karena beliau-beliau ini yang bergerak di lapangan, di desa-desa. Iya. Iya. Nah, itu tadi untuk ini ya, stunting yang ada di Magetan secara garis besarnya saja. Kalau boleh tahu, ini daerah mana saja Ibu stunting yang ada di Magetan ini? Kalau stunting di Kabupaten Magetan, sementara memang ini yang hampir semuanya mungkin ada. Ada. Namun yang titik lokus yang di saat ini yang mendapatkan perhatian yang lebih ini ada di 10 titik penanganan lokus stunting. Ini pun kita sudah rapatkan bersama dengan instansi terkait, dan ini ada beberapa desa, kecamatan. Kalau di Sukomoro itu ada Pojok Sari, Truneng, Mospati, itu ada 3, ada Klagen, Gambiran, Surat Majan, ada Ngujung, juga ada di Lembean, juga ada di Muntoronadi dan Kecamatan Barat. Namun selain itu memang ada intervensi lagi dari 5 desa yang lokus tambahan. Ini adalah program dari OPD. Jadi program dari lintas sektor yang melihat bahwa di daerah situ itu ada mungkin sanitasinya kurang bagus, sehingga ini OPD ini bergerak. Jadi ada 5 desa. Kalau di Kawedanan itu ada Ngentep, di Panean ada Tanjung Sari, ada Turi, di Ngariboyo ada Banjarpanjang, dan di Karas ada Sobontoro. Namun dari pihak kecamatan, desa dan kelurahan itu semuanya bergerak. Jadi tidak hanya lokus di sini saja, namun semua sekabupaten bergerak untuk penurunan stunting ini. Dan ini dan alhamdulillah di desa sudah dimasukkan di dalam pelaksanaan kegiatannya, anggarannya salah satunya sudah dimasukkan dalam APBDes-nya. Iya. Betul, iya. Baik, terima kasih. Kita buka line telepon ya Bu ya. Mungkin ada pendengar Radio Magetan Indah yang ingin gabung, boleh. Mau ada yang ditanyakan terkait dengan stunting dan lain sebagainya di 0351891711 ataupun bisa via WhatsApp-nya belum ya. Jadi sekali lagi hanya di 0351891711. Mungkin ada yang gabung, boleh, monggo silahkan ya, kita tunggu kebersamaannya. Dan pendengar Radio Magetan Indah dimanapun berada, kita akan balik lagi karena masih panjang ya kebersamaan kita. Kita break sebentar ya Bu ya. Baik, pendengar Radio Magetan Indah, jangan kemana-mana, tetap merapat di 104,9 Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan dan Perkasa bagi kami putra putri yang siap. Magetan Indah 104,9 sarana informasi dan hiburan. Balik lagi kita bersama Bunda Zenri dan juga ada Ibu Furiana yang merupakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik, sekali lagi buat Anda yang mau gabung boleh di 0351891711 ya, terkait dengan tema kita hari ini yaitu peran Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Magetan. Kita balik lagi ke ini Bunda ya. Bunda, saya dengar baru-baru ini Kepala BKKBN kan melalui Ketua TPPKK Provinsi Jawa Timur telah menunjuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten atau Kota yang ada di Jawa Timur termasuk Magetan juga sebagai Duta Penurunan Pencegahan Stunting termasuk panjenengan ya. Nah, ini langkah apa yang Ibu ambil sebagai duta?
Kesempatan. Iya. Ya. Ini sebelumnya, Heeh. ini kan masih suasana Hari Ibu ya. Oh iya. Kok ya kebetulan kita bertiga ibu Ibu semua. Ini ada 3 diva yang harus bergerak untuk melibas stunting begitu. Ya, kemarin kita memang sudah dilantik sebagai duta stunting ya di Magetan bersama dengan ketua tim penggerak PKK seluruh Jawa Timur. Langkah awal karena sebelum kita dilantik Magetan sudah bergerak nih Mbak Wina. Iya. Nah, kami itu sudah menjadi anggota tim yang stuntingnya Magetan sehingga kita langsung berkoordinasi untuk dengan tim pencegahan dan penurunan stunting Kabupaten Magetan. Kemudian kita bergabung di tim Magetan itu yang anggotanya itu lintas sektoral seperti yang disampaikan Bu Puri tadi, termasuk dinasnya Bu Puri, kemudian ada IBI, ada Dinas Ketahanan Pangan, kemudian PMD, Dinas Peternakan, Dinas Sosial, maupun dinas yang lain termasuk Bapeda yang di penganggaran itu. Kemudian yang kedua melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran dan prioritas sesuai dengan rencana aksinya untuk secara nasional penurunan angka stunting yang direncanakan sampai 3 tahun ke depan, jadi sampai tahun 2024. Kemudian bersama ini nih Dinas PPKB Bu Huri ini kita selalu bergandengan tangan dengan beliau. Sampai tadi saya sangat apresiasi sampai di SSK tadi Mbak, itu menjadi hal yang luar biasa, tidak hanya SMP tapi juga SMA SMK yang kita sudah punya 6 SSK tadi. Kemudian tim percepatan penurunan stunting itu nanti akan bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi. Karena selain pencegahan sekarang, karena tadi ada 15 lokasi ya untuk lokusnya stunting, 10 ditambah 5 lagi, itu kan di sana tidak hanya preventif tapi juga kuratif karena sudah kejadian, sehingga kita bergerak sampai disampaikan Bu Huri tadi di tingkat desa sudah dibentuk TPK atau tim pendamping keluarga. Nah, tadi dari diskusi kita ini tadi Mbak Wina ini sudah masuk di TPK loh. secara tidak sadar ya. Ya, TPK ya tadi beranggotakan dari bidan atau nakes, kemudian PKK. Karena apa? Tadi seperti disampaikan Bu Huri, PKK ini adanya mulai dari pusat sampai ke persepuluhan Mbak, sehingga nanti tadi andai kata kita berkolaborasi, kemudian yang penting di sini kan akurasi data. Akurasi data itu kalau sudah sampai dari persepuluhan itu pasti akurat, sehingga nanti ketika data akurat maka nanti keputusan yang akan kita ambil insya Allah nanti akan tepat kalau datanya akurat begitu, sehingga nanti di persepuluhan nanti kader-kader PKK di desa itu dan kader KB-nya akan bergerak begitu. TPK sendiri mempunyai tugas antara lain untuk mengidentifikasi faktor risiko stunting yang sudah kita bahas di depan tadi. Kemudian menjadi surveillance atau melakukan pengamatan secara berkelanjutan. Kemudian KII, penyuluhan, fasilitasi pelayanan kesehatan dan rujukan. Jadi kita berkolaborasi Mbak ini PKK dengan yang tim pendamping keluarga dan dinas terkait gitu. Kemudian fasilitasi penerimaan bantuan sosial. Kenapa? Supaya tidak tumpang tindih nanti. Kadang kan kalau datanya tidak akurat, ada yang menerima berlebihan, ternyata yang membutuhkan kemudian fasilitasi pelayanan kesehatan dan rujukan. Kalau misalnya tadi seperti ada kasus yang harus dirujuk, maka akan dirujuk. Kemudian pelayanan lainnya untuk melakukan pencegahan kepada keluarga dengan risiko melahirkan anak-anak stunting, jadi lewat edukasi tadi. Kemudian
misalnya belum paham tentang nutrisi seimbang, maka kita bisa mengedukasi dengan memberikan contoh apa ini nutrisi seimbang itu Nutrisi, seperti ya. apa. Kemudian bersama-sama tim melakukan konseling pranikah agar tidak terjadi pernikahan dini, apalagi MBA begitu. Kemudian berikutnya edukasi calon pengantin dan pemahaman Kespro bagi remaja. Saya sendiri sangat berterima kasih ya kepada Pemda Magetan karena di mall layanan publik kita itu sudah ada nih Mbak edukasi calon pengantin dan melakukan konseling pranikah, bahkan di sana ada spot yang bisa untuk ketika konseling dan sudah siap nikah bisa menikah di situ gratis. gitu ya. Iya. Bagus Mbak aninya, spotnya itu seperti di gedung beneran gitu. Tapi mudah-mudahan itu akan memotivasi supaya nanti remaja kita ini betul-betul menikah ketika sudah siap secara betul. fisik dan Iya. ekonomi agar tidak terjadi perceraian, tidak terjadi KDRT, tidak sakit begitu. Karena emosinya masih labil. Iya, juga ya, Bu, sangat ya. labil. Kemudian yang terakhir, pemahaman betapa pentingnya edukasi 1000 HPK bagi ibu hamil dan ibu baduta. Seperti itu, Mbak. Baik, Oke. jadi pendengar itu penjelasan dari Bunda Titi ya, yang beliau merupakan juga Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Ada mungkin yang mau gabung boleh nanti bertanya-tanya tadi ya. Monggo silakan. Nah itu tadi tugas dari ini ya TPK atau tim pendamping keluarga yang beranggotakan dari unsur ada bidan, terus ada nakes, PKK desa dan kader KP. Tadi banyak sekali tugas-tugasnya ya Bu ya. Terus juga ini yang ada lagi pertanyaan, siapa sih yang menjadi sasaran tim pendamping keluarga ini atau tim pendampingan keluarga TPK ini Bu? Ya. Oh ada yang gabung, kita Ya, terima ya. dulu ya Ibu ya. Ya. Halo selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ya, dengan siapa ini Pak? dari Pak Ahmad. Bapak Ahmad di Magetan Bapak? Nggih, dari Iya. Oke, silakan. Selosari. Selosari. Ada yang ditanyakan Pak? Monggo. Ini Mbak atau Bunda, nggih. Nggih, monggo. Ini tadi dikatakan bahwa salah satu penyebab stunting itu adalah nutrisi yang kurang baik. Nggih. Nah, ini saya mau tanya, kira-kira nutrisi yang baik tapi murah dan bisa dijangkau oleh semua masyarakat di Magetan itu Seperti seperti apa? apa? Iya. Dan minta tolong kira-kira triknya dari Bunda, Hmm. kira-kira gimana supaya anak kita yang masih bayi itu bisa bisa menerima makan dengan nutrisi yang baik. Oke. Demikian Bu dari Iya. saya. Iya, Bapak. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nggih, Terima kasih Bapak Ahmad yang ada di Selosari. Menarik sekali ini Bunda Ya. monggo bisa dijawab. Iya, saya Seperti pertama apa? saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa. Pak Ahmad ini peduli sekali, biasanya urusan menu ini urusannya ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya. Iya, Pak, terima kasih Pak, penjenengan Bapak hebat ya. Saya jadi bangga, kemudian mudah-mudahan penjenengan nanti bisa memotivasi dan menulari ya Pak ke bapak-bapak yang lain. Saya jadi lega, artinya apa? Arus pengutamaan gender di Magetan sudah berjalan. Gitu ya. Pak, nanti Bapak harus mencari pengikut yang lebih banyak lagi, Pak. Aduh, Pak, Sebagai terima motivator kasih. ini, Bu. Iya, iya. Saya yakin penjenengan ini Bapak siaga, penjenengan pasti penuh kasih sayang, apalagi kepada anak-anak ya. Iya. Luar biasa Pak, mudah-mudahan di Magetan akan lebih banyak lagi Bapak siaga seperti penjenengan. Baik Pak, ini tipsnya, Bapak bisa tadi yang saya sampaikan di awal, memanfaatkan pekarangan panjenengan Pak, dengan untuk memenuhi nutrisi seimbang itu. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna ya, ada karbohidratnya, ada sayur, ada buah, ada vitamin, ada protein begitu. Kemudian yang terakhir ada ditambah susu ya. Nah, nanti Bapak bisa memanfaatkan pekarangan itu, menanam sayur di kebun, kalau ada kebun di kebun, menanam sayuran, kemudian menanam buah. Sekarang kan
seperti tanaman-tanaman buah ini kan banyak sekali bibit yang setahun bisa langsung berbuah, 2 tahun langsung berbuah, asal penjenengan telaten. Kemudian untuk memenuhi protein, penjenengan bisa yang nabati bisa menanam kacang-kacangan Pak di pekarangan panjenengan. Kemudian untuk protein hewaninya, penjenengan bisa memelihara ayam sendiri, kemudian entok yang sekarang kan lagi ngetren di Magetan, rica-rica entok kan gitu Pak. Kemudian seperti lele, kemudian apa mujair yang ikan air tawar karena kita di pegunungan enggak mungkin Pak ikan air laut. Kata Pak Bupati kalau kita di Magetan kepingin seafood itu sebaiknya tidak gitu karena kalau sampai Magetan matinya sudah 7 kali Pak. Jadi dari laut sana sehingga manfaatkan pekarangan itu hanya mungkin anak-anak kan sudah mulai kecil di lingkungannya kan terbiasa dininababukan oleh fast food, junk food, sehingga mulai dini harus diajari Pak untuk back to nature ya, kembali ke alam sehingga dengan memelihara sendiri itu kita bisa memanen sendiri, memasak sendiri. Minimal kalau kita punya ayam, kita bisa memanfaatkan telur dan dagingnya begitu Pak. Sehingga nanti kalau lele kita untuk bibit misalnya lele kita bisa minta bantuan dari dinas perikanan itu di sana nanti bisa. Kemudian kalau Bapak belum bisa caranya bagaimana membuat apa yang kolam dari ember kemudian dari terpal itu kalau pekarangannya tidak cukup dari tabula pot kemudian dari apa namanya Pak plastik tadi apa namanya yang di plastik itu Bapak bisa konsultasi ke Dinas Pertanian dan Perikanan begitu sehingga nanti nutrisi seimbang itu akan bisa kita penuhi dengan cara murah karena tidak membeli nanam sayur seperti bayam, seperti sawi. Iya, di polybag. Di polybag seperti itu, Pak. Kemudian untuk susunya tidak harus susu sapi, kan kita bisa membuat susu sari kedelai. Itu gizinya juga apa? Bagus dan kita bisa tidak hanya apa ini ori, kita bisa membeli rasa seperti coklat dan stroberi dan yang lainnya agar anak kita apa ini semangat begitu sehingga nanti jangan sampai menu di rumah kita akan kalah dengan pentol curah Pak. Yang dari segi gizi dan nutrisinya ada. Iya Bunda jadi tahu pentol curah juga ya Bunda? nggak tahu begitu. Saya dulu penasaran ya ketika masih bertugas di Surabaya itu setiap hari saya mau ke sekolah itu kok mesti ada antrian panjang dan murid saya di situ banyak begitu ya. Akhirnya itu jual apa begitu. Akhirnya saya penasaran. Ketika anak-anak sudah pulang, saya ikut ngantri lah di situ. Ternyata itu tadi. Curah. Iya, pentol curah, Masya Allah. Terus itu ya saya icip itu Pak, Bu. Akhirnya, walah ya memang enak. Tapi gizinya tidak Kita ada. nggak tahu. Iya. Baik. Itu Pak. Ada Pak Ahmad ya yang ada di Selosari. Bapak terima kasih sekali ya. Semoga saja bisa membuat para bapak yang lain bersemangat juga ya untuk menjadi bapak seperti Pak Ahmad ini. Iya. Oke, terima kasih semoga apa yang sudah Bunda hadirkan tadi, sudah Bunda jelaskan tadi, semoga bermanfaat ya Bapak ya untuk ke depannya anak-anak menjadi anak yang hebat. Baik, kembali lagi Amin. Bunda ini ya, karena tadi kita sudah di tingkat desa, Bunda sudah jelaskan bahwa saya dibentuk TPK. Nah, ini sasarannya siapa saja sih sebenarnya? Jadi sasarannya itu terutama tadi calon pengantin dan calon pasangan subur agar tidak melakukan pernikahan dini atau bisa menahan diri tertentu. Ini kenapa tadi harus dengan Kemenak karena supaya anak itu tahu mana yang halal, mana yang haram gitu ya. Ketika belum terjadi pernikahan, ya jangan melakukan hal yang akan membuat kita dosa dan nanti akan masa depan kita akan hancur. Yang kedua untuk ibu hamil
harus diedukasi. Kemudian setelah melahirkan atau pasca persalinan, kemudian ketika anak berusia 0 sampai 59 bulan, sehingga di sini lengkap. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di desa itu biasanya kan ada posyandu, Mbak ya. Posyandu di sana itu kan tidak hanya yang untuk balita sebetulnya. Ada yang untuk balita, ada posyandu untuk remaja, ada posyandu untuk lansia, sehingga tadi sebetulnya program ini sudah sangat bagus, sudah mulai sejak dini sampai nanti lansia, supaya tidak, salah satunya supaya sehat dan tidak terjadi stunting seperti itu. Nah, kalau untuk banyaknya ya Bu, ada berapa banyak TPK yang ada di Kabupaten Magetan keseluruhan? Ini mungkin kalau TPK mungkin yang punya datanya Bu Puri. Ya. Baik, sedikit kami menambahi Bunda tadi berkaitan dengan tadi sudah disampaikan Bunda bahwa itu ada posyandu baik remaja, balita, dan di sana juga ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja. Di situ kalau balitanya itu ditimbang di posyandu, ibu-ibunya kita edukasi. Ini jadi kita berbarengan berkolaborasi begitu. Jadi bareng-bareng bagaimana anaknya sehat, orang tuanya tahu betul. Anaknya tahu gizinya bagaimana sehingga perkembangan anak bisa menjadi baik. Bisa, yaitu tadi tujuan utama tadi kan generasi yang unggul. Generasi yang unggul, SDM-nya juga nanti bisa bagus begitu. Sedangkan untuk TPK yang di Kabupaten Magetan ini ada sekitar 516 ini ya, 516 TPK, dan ini juga tadi sudah disampaikan Bunda melibatkan nakes, kader, PKK dan PLKB kita yang ada di lapangan. Ini bareng-bareng bersama-sama melaksanakan program penurunan stunting utamanya di Kabupaten Magetan. Ya, mungkin bisa saya Bunda? tambah ya sedikit monggo Bunda. Jadi di samping tadi yang disebutkan itu mungkin bisa ditambah dari kita yang dari anak-anak kita yang genre ya, dari anak forum anak Magetan itu yang biasanya kan di apa namanya posyandu remaja itu kan bisa bergabung dengan TPK ini gitu. Karena ini masih kurang ya, kalau 516 untuk 235 desa itu rata-rata hanya 2 orang. Nah, untuk mengedukasi itu kan butuh tim yang lebih banyak, sehingga nanti anak-anak kita, sehingga saya dan teman-teman tadi pagi Mbak, karena datang saya mepet itu karena saya salah satu diskusi masalah ini dengan teman-teman di sekolah, dengan adanya SSK, nanti anak-anak kita juga akan kita latih yang ini yang apa, penanggulangan stunting. Minta dia bergerak sebagai edukator, motivator di Pick Air. Kita punya Pick Air. Jadi sebelum ada SSK ini kita membentuk Pick Air dengan apa, kantornya Bu Furi, sehingga nanti bisa jalan bareng. Nah, untuk melengkapi posyandu yang di desa tadi, kita berencana juga akan membentuk posyandu sekolah. Ini salah satu terobosan ya, salah satu kreativitas. Kita akan mulai, saya akan mulai di sekolah saya, SMP Negeri 1 Magetan. Karena ini nanti menampung milenial, maka nama posyandunya juga harus keren, Mbak. Jadi supaya tidak kalah dengan Cilok tadi. sehingga tadi kita sepakat bagaimana kalau nama posyandu sekolah kita beri nama Karhen of Snesma gitu. Itu singkatan dari Care to Environment Health of Snesma. Artinya ini nanti kita juga akan berkolaborasi dengan posyandu di RT Kelurahan Magetan dan Kecamatan Magetan, sehingga nanti di tim itu tidak hanya kepala sekolah, pendidik, kemudian tenaga kependidikan, komite sekolah, tapi juga orang tua, kemudian ketua RT, lurah dan camat ada di sana, sehingga nanti akan berkolaborasi ketika ada kegiatan. Kemudian nanti akan kita tindak lanjuti MOU dengan instansi terkait, karena kita sudah di program sekolah adiwiyata, kita sudah ada MOU dengan RT dan ini, sehingga nanti SSK dan lainnya juga ini, dan SSK kita sudah bergerak Bu Puri, kita sudah
MOU dengan SMP Negeri 5 Malang dan Alhamdulillah. SMP Negeri 26 Surabaya. Surabaya. Sehingga nanti kita percepatan untuk pertukaran program yang bagus itu akan cepat gitu, sehingga nanti Magetan kepinginnya juga segera bisa mengatasi, siapa tahu nanti segera zero stunting begitu. Juga nanti kita akan berkolaborasi dengan sekolah mitranya SMP 1. Jadi SMP 1 mempunyai 9 sekolah mitra di Magetan, antara lain SMP 1 Ngariboyo, SMP 2 Ngariboyo, sampai dengan SMP Negeri 3 Parang, sehingga nanti akan percepatan program ini untuk setidaknya anak-anak, kalau murid saya 912 anak, kemudian di Ngariboyo misalnya 1000, di ini harus anak yang teredukasi ini kan sekian ribu. Lah anak ini nanti bisa mengedukasi keluarganya dan lingkungannya. Biasanya kan kalau orang tua itu kalau anaknya lapor gitu, "Mah, mau nak sekolah nih loh, Bunda begini. Percaya enggak orang tua? Pasti percaya. Jadi Mama kalau masak nanti gini. Nah, seperti itu pasti akan mempercepat program yang begitu Mbak kira-kira. Baik, terima kasih Bunda, karena waktunya juga ini ya terbatas banget. Terima kasih kehadirannya juga Ibu Furiana. Semoga ke depan Magetan bisa menciptakan anak-anak yang unggul ya. Amin. SDM-nya juga hebat-hebat Amin. seperti itu. Dengan adanya ini peran Ketua TPPKK seperti Bunda sama Bu Furi ini ya. Amin. Ya. Baik, terima kasih Iya. sekali lagi ya pendengar yang masih setia di 104,9. Ini tadi kita sudah bincang-bincang terkait dengan peran Ketua TPPKK dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Magetan. Semoga bermanfaat dan bisa menciptakan generasi yang unggul dan generasi ber-SDM hebat. Sekali lagi terima kasih. Akhirnya dari kawasan Gorki Mageti Jalan Yosonegoro Magetan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.